Ada satu kenyataan yang jarang diucapkan dengan jujur. Tidak semua tahajud yang dilakukan di sepertiga malam benar-benar sampai ke langit. Tidak semua air mata yang jatuh di sajadah meninggalkan jejak di sisi Allah. Dan tidak semua tubuh yang berdiri dalam gelap benar-benar sedang mendekat. Jika kalimat ini terasa menohok, mungkin memang hatimu sedang diajak bicara. Karena seringkali, yang paling berbahaya dari sebuah ibadah bukanlah ketika ia ditinggalkan, melainkan ketika ia tetap dilakukan, tetapi kehilangan ruhnya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah singgah dan meluangkan waktu di ruang sunyi ini. Tidak semua orang mau berhenti sejenak, menurunkan suara dunia, lalu mendengarkan bisikan batinnya sendiri. Kehadiranmu di sini bukan tanpa sebab. Ada kegelisahan yang halus, ada pertanyaan yang belum menemukan jawaban, dan mungkin ada tahajud yang selama ini terasa berat, tetapi tak kunjung menghadirkan ketenangan. Tahajud selalu digambarkan sebagai salat para pecinta, salat orang-orang yang rindu, salat yang dilakukan saat sebagian besar manusia terlelap dan langit seperti membuka pintunya lebih lebar. Namun justru karena keistimewaannya itulah, tahajud menuntut kejujuran yang lebih dalam. Banyak orang bangun di malam hari dengan niat yang baik. Mereka mengambil air wudhu, merasakan dinginnya menyentuh kulit, lalu berdiri menghadap kiblat dengan harapan besar. Tetapi setelah semua itu selesai, hidup terasa tetap sama. Hati masih mudah gelisah, amarah masih cepat menyala, doa terasa seperti menggantung di udara. Di titik inilah pertanyaan pelan-pelan muncul. Apakah tahajudku benar-benar hidup, ataukah aku hanya sedang mengulang sebuah kebiasaan yang kehilangan makna? Bagian pertama ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menuduh, melainkan untuk mengajak hati bercermin dengan jujur. Karena ada hal-hal yang sangat halus, nyaris tak terasa, tetapi mampu menghapus pahala tahajud sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah tentang kejujuran batin. Ada tahajud yang dilakukan dengan tubuh yang hadir, tetapi hati yang absen. Lisan melafalkan doa, namun pikiran sibuk menilai diri sendiri. Merasa lebih baik karena mampu bangun malam. Merasa lebih dekat karena rajin tahajud. Perasaan ini seringkali tidak disadari, karena ia datang dengan sangat lembut. Rasa bangga yang samar, rasa unggul yang tidak diucapkan. Rasa bahwa diri ini istimewa dibandingkan yang lain. Padahal tahajud bukan panggung untuk kehebatan spiritual. Ia adalah ruang pengakuan. Tempat seseorang mengakui betapa kecil dirinya, betapa rapuh imannya, betapa banyak dosanya. Ketika tahajud dilakukan tanpa kejujuran batin, ia berubah menjadi rutinitas yang kering. Gerakannya tetap benar, bacaannya tetap lengkap, tetapi hatinya tidak benar-benar runtuh di hadapan Allah. Dan tahajud yang tidak melibatkan keruntuhan ego, perlahan kehilangan cahayanya. Yang kedua adalah tahajud yang masih membawa beban dendam dan kebencian. Tidak sedikit orang yang datang ke sajadah dengan hati yang penuh luka. Luka karena ucapan, luka karena pengkhianatan, luka karena harapan yang tidak terpenuhi. Luka itu sendiri bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika luka itu dipelihara, ketika kebencian dijaga rapat, ketika hati menolak memaafkan, tetapi lisan meminta ampunan. Ada kontradiksi yang sunyi di sana. Tahajud adalah salat pelepasan, bukan hanya melepaskan dunia, tetapi juga melepaskan dendam. Selama hati masih menggenggam amarah, ia terlalu berat untuk terangkat. Banyak doa tidak terhalang oleh dosa besar, tetapi oleh hati yang keras. Hati yang sibuk menuntut keadilan versi dirinya sendiri. Hati yang lupa bahwa Allah Maha Adil tanpa perlu diingatkan. Ketika tahajud dilakukan dengan hati yang masih dipenuhi kepahitan, pahala itu tidak hilang seketika. Namun, keberkahannya menyusut, ketenangannya memudar, dan pelan-pelan, tahajud terasa seperti beban, bukan lagi kebutuhan. Yang ketiga adalah tahajud yang diam-diam berubah menjadi transaksi. Datang ke malam dengan daftar panjang keinginan. Menghitung berapa lama sudah bangun malam. Membandingkan usaha dengan hasil. Jika belum terkabul, hati mulai bertanya dengan nada kecewa.
Jika belum berubah, semangat mulai menurun. Tahajud seperti ini tidak sepenuhnya salah. Manusia memang datang dengan harapan. Tetapi ketika tahajud hanya dijadikan alat untuk menekan takdir, disitulah ruhnya mulai melemah. Allah bukan pihak dalam negosiasi. Allah adalah tujuan. Tahajud sejatinya bukan tentang seberapa cepat doa dikabulkan, melainkan seberapa dalam hati diluruskan. Seringkali, jawaban doa datang dalam bentuk yang tidak disadari. Bukan perubahan keadaan, tetapi perubahan cara memandang keadaan. Ketika tahajud dipenuhi tuntutan, rasa kecewa mudah tumbuh. Dan rasa kecewa yang terus dipelihara bisa menggerogoti keikhlasan tanpa terasa. Jika sampai di titik ini hatimu terasa bergetar, itu bukan pertanda buruk. Itu tanda bahwa kesadaran sedang mengetuk. Banyak yang memilih menuliskan angka 77 sebagai simbol niat baik, sebagai penanda bahwa hati ingin kembali jernih, ingin menyalurkan energi positif agar tahajud kembali hidup, kembali jujur, kembali utuh. Bagian pertama ini adalah pintu. Masih ada hal-hal lain yang lebih dalam, lebih sunyi, lebih jarang dibahas. Tentang tahajud yang dilakukan, tetapi tidak mengubah akhlak. Tentang tahajud yang rajin, tetapi hati semakin keras. Tentang tahajud yang lama-lama kehilangan rasa takut dan harap secara seimbang. Semua itu akan mengalir di bagian kedua dan ketiga. Bukan sebagai vonis, tetapi sebagai cermin. Karena tahajud yang sejati bukan yang paling lama, melainkan yang paling jujur. Dan kejujuran itu selalu dimulai dari keberanian untuk menyadari bahwa mungkin selama ini ada sesuatu yang perlu diluruskan kembali. Ada malam-malam tertentu ketika langit terasa lebih dekat dari biasanya. Udara menjadi lebih sunyi, suara dunia seolah menjauh. Dan di saat itulah, hati manusia seringkali paling jujur pada dirinya sendiri. Jika bagian pertama adalah pintu, maka bagian kedua ini adalah lorong yang lebih dalam. Lorong yang jarang dilalui, karena di sanalah seseorang mulai melihat bayangan dirinya sendiri tanpa topeng. Terima kasih sudah melangkah sejauh ini. Tidak semua orang berani berjalan lebih jauh ke dalam ruang batinnya. Tahajud bukan hanya tentang bangun di sepertiga malam. Ia adalah perjalanan. Perjalanan dari luar menuju dalam. Dari kebiasaan menuju kesadaran. Dari rutinitas menuju makna. Namun justru di titik inilah banyak orang berhenti. Mereka tetap melakukan tahajud, tetapi perubahan yang diharapkan tidak kunjung hadir. Hidup tetap terasa berat, hati tetap mudah goyah, dan yang paling sunyi, akhlak tidak banyak berubah. Disinilah kita mulai melihat tiga hal berikutnya yang diam-diam menghapus cahaya tahajud. Yang keempat adalah tahajud yang tidak melahirkan kerendahan hati. Ada orang yang rajin tahajud, tetapi lisannya tajam. Ada yang tekun bangun malam, tetapi mudah merendahkan orang lain. Ada yang merasa dekat dengan Allah, tetapi jauh dari manusia. Tahajud yang sejati seharusnya melembutkan. Ia membuat seseorang lebih sabar, lebih peka, lebih mudah memahami. Ketika tahajud tidak melahirkan kerendahan hati, ada yang tidak selaras antara ibadah dan jiwa. Seolah-olah salat dilakukan di satu ruang, sementara hati hidup di ruang yang lain. Kerendahan hati bukan berarti merasa rendah. Ia adalah kesadaran bahwa semua yang dimiliki adalah titipan. Bahwa kelebihan bukan alasan untuk merendahkan. Bahwa kedekatan dengan Allah bukan alasan untuk menjauh dari manusia. Jika tahajud membuat seseorang merasa lebih tinggi, lebih suci, lebih benar, maka disitulah cahaya mulai redup. Karena semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya semakin ia merasa kecil di hadapannya. Yang kelima adalah tahajud yang tidak mengubah cara memandang dosa. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Namun ada juga dosa yang dianggap sepele karena terlalu sering dilakukan. Seseorang bisa rajin tahajud, tetapi tetap menjaga kebiasaan yang melukai orang lain. Tetap memelihara kebohongan kecil, tetap menunda taubat dengan alasan belum siap. Tahajud yang hidup seharusnya membuat seseorang lebih peka terhadap dosa. Bukan hanya dosa besar, tetapi juga dosa yang tampak kecil. Ketika tahajud tidak membuat hati lebih takut pada dosa,
ada jarak yang tidak terlihat antara ibadah dan kesadaran moral. Jarak ini perlahan menggerogoti keikhlasan. Ada orang yang menangis di malam hari, tetapi tertawa di atas kesalahan orang lain di siang hari. Ada yang memohon ampun di sajadah, tetapi enggan meminta maaf kepada manusia. Di titik inilah tahajud kehilangan daya transformasinya. Ia tetap ada, tetapi tidak lagi mengubah. Yang keenam adalah tahajud yang kehilangan keseimbangan antara takut dan harap. Takut tanpa harap melahirkan keputusasaan. Harap tanpa takut melahirkan kelalaian. Tahajud adalah tempat di mana dua perasaan ini bertemu. Takut akan dosa, dan harap akan rahmat Allah. Namun ada orang yang datang ke tahajud hanya dengan rasa takut. Takut tidak diterima, takut tidak dikabulkan, takut tidak dianggap. Rasa takut yang berlebihan membuat tahajud menjadi beban. Bukan lagi perjumpaan yang menenangkan. Ada pula yang datang hanya dengan rasa harap. Harap akan dunia, harap akan hasil, harap akan perubahan cepat. Harap yang tidak diimbangi takut membuat tahajud kehilangan kedalaman. Ia menjadi doa yang dangkal, bukan munajat yang hidup. Keseimbangan antara takut dan harap adalah ruh tahajud. Tampaknya, tahajud menjadi timpang. Jika sampai di sini hatimu terasa semakin jernih, itu bukan kebetulan. Kesadaran selalu datang dalam bentuk ketenangan yang pelan. Banyak yang memilih menuliskan angka 77 sebagai simbol bahwa hati sedang mencoba kembali seimbang, kembali jujur, kembali dekat dengan Allah. Bagian kedua ini mungkin terasa lebih berat, namun justru di sanalah letak keindahannya. Karena tahajud yang sejati tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk mengakui ketidaksempurnaan. Masih ada satu ruang lagi yang belum kita masuki. Ruang di mana tahajud tidak hanya dilihat sebagai ibadah, tetapi sebagai cermin hidup. Ruang di mana seseorang mulai memahami bahwa yang diubah oleh tahajud bukan hanya nasib, tetapi arah hidup. Di bagian ketiga, perjalanan ini akan menemukan titik yang lebih tenang. Bukan sebagai akhir, tetapi sebagai permulaan baru. Ada satu fase dalam perjalanan batin yang tidak banyak orang bicarakan. Fase ketika seseorang tetap bangun di sepertiga malam, tetap berdiri di atas sajadah, tetap melafalkan doa-doa yang sama, tetapi hatinya mulai terasa datar. Tidak lagi segetar dulu, tidak lagi setenang sebelumnya, tidak lagi sesensitif saat pertama kali mengenal tahajud. Jika kamu sampai pada bagian ini, terima kasih. Terima kasih karena tidak berhenti di permukaan. Tidak semua orang bersedia menelusuri dirinya sendiri sampai sejauh ini. Sebagian memilih merasa baik-baik saja, sebagian lagi menutup kegelisahannya dengan rutinitas. Padahal, tahajud bukan sekadar kebiasaan malam. Ia adalah cermin, dan cermin itu tidak selalu menampilkan wajah yang ingin kita lihat. Di bagian pertama dan kedua, kita sudah menyentuh 6 hal yang diam-diam bisa menghapus cahaya tahajud. Bukan karena tahajud itu sendiri bermasalah, tetapi karena hati manusia selalu berubah. Dan perubahan itu sering terjadi tanpa disadari. Bagian ketiga ini bukan tentang menambah daftar kesalahan, melainkan tentang memahami satu hal penting yang sering terlewat, bahwa tahajud tidak pernah dimaksudkan untuk berdiri sendiri. Ia selalu terhubung dengan cara hidup, cara berpikir, dan cara memperlakukan sesama. Ada tahajud yang rajin, tetapi akhlaknya tidak ikut terjaga. Ada tahajud yang panjang, tetapi lisannya tetap melukai. Ada tahajud yang penuh doa, tetapi hidupnya tetap dipenuhi keluhan. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena tahajud sedang kehilangan fungsinya sebagai penuntun. Tahajud sejatinya adalah titik balik. Ia bukan tujuan akhir, tetapi arah. Ketika tahajud benar-benar hidup, ia akan mengalir ke siang hari, ke cara berbicara, ke cara bersikap, ke cara menyikapi ujian. Jika aliran itu terputus, maka tahajud perlahan menjadi ritual yang terisolasi. Indah di malam hari, tetapi asing di siang hari. Disinilah banyak orang tanpa sadar terjebak. Mereka mengira masalahnya ada pada doa yang kurang panjang, pada rakaat yang kurang banyak, pada waktu bangun yang kurang awal. Padahal seringkali,
Masalahnya bukan di malam, tetapi di siang. Bukan di sajadah, tetapi di sikap. Tahajud yang tidak mengubah cara seseorang memperlakukan orang lain, sedang kehilangan sebagian maknanya. Karena kedekatan dengan Allah selalu tercermin dalam kedewasaan menghadapi manusia. Semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya semakin ringan lisannya. Semakin lembut sikapnya, semakin lapang dadanya. Jika yang terjadi justru sebaliknya, ada sesuatu yang perlu direnungi. Bukan dengan rasa bersalah yang berlebihan, tetapi dengan kejujuran yang tenang. Tahajud bukan penghapus otomatis dari semua perilaku. Ia adalah cahaya, dan cahaya hanya bekerja jika hati mau membuka diri. Ada pula satu hal lain yang jarang disadari, bahwa tahajud bisa kehilangan pahala bukan karena dosa besar, tetapi karena kelalaian kecil yang terus dipelihara. Meremehkan perasaan orang lain, menganggap remeh janji, merasa wajar menunda kebaikan. Hal-hal kecil ini sering dianggap tidak ada hubungannya dengan ibadah malam. Padahal justru di sanalah ujian kejujuran berada. Tahajud adalah ibadah orang-orang yang sadar. Sadar bahwa dirinya diawasi. Sadar bahwa setiap sikap memiliki konsekuensi batin. Ketika kesadaran ini melemah, tahajud pun ikut melemah. Bukan dari sisi hukum, tetapi dari sisi ruh. Di titik ini, sebagian orang mulai merasa tahajudnya berat. Bukan karena lelah fisik, tetapi karena ada konflik batin yang tidak diselesaikan. Antara apa yang dimohonkan di malam hari, dan apa yang dilakukan di siang hari. Allah Maha mengetahui, bukan hanya doa yang diucapkan, tetapi niat yang disembunyikan. Bukan hanya air mata yang jatuh, tetapi sikap yang ditunjukkan. Karena itu, tahajud yang paling berbahaya bukan yang ditinggalkan, melainkan yang dipertahankan tanpa perbaikan diri. Namun kabar baiknya, kesadaran ini sendiri adalah tanda hidup. Hati yang masih gelisah karena ingin lebih baik, adalah hati yang belum mati. Jika saat ini kamu merasa tahajudmu tidak sekuat dulu, jangan terburu-buru menyalahkan dirimu. Barangkali Allah sedang mengajakmu naik satu tingkat lebih dalam. Dari rutinitas menuju keikhlasan yang lebih matang. Dari kebiasaan menuju kehadiran yang lebih utuh. Tahajud tidak selalu membuat hidup langsung ringan. Kadang ia justru membuat kita lebih peka, lebih sadar, lebih jujur melihat kekurangan diri. Dan itu bukan kegagalan, itu pertumbuhan. Di fase inilah tahajud mulai mengajarkan makna pasrah yang sebenarnya. Bukan pasrah yang menyerah, tetapi pasrah yang tenang. Pasrah yang tidak lagi memaksa Allah mengikuti keinginan kita, tetapi menyiapkan hati untuk menerima keputusannya. Tahajud yang matang tidak selalu diiringi tangisan panjang. Kadang ia hadir dalam diam yang lapang, dalam dada yang tidak lagi berisik, dalam penerimaan yang tidak banyak tuntutan. Jika kamu sampai di titik ini, ketahuilah satu hal. Tahajudmu tidak sia-sia. Ia sedang membentukmu, meski tidak selalu dengan cara yang kamu harapkan. Banyak orang mengira pahala tahajud hanya diukur dari terkabulnya doa. Padahal seringkali, pahala terbesarnya adalah perubahan cara memandang hidup. Ketika kegelisahan berkurang, ketika iri mulai reda, ketika hati lebih mudah bersyukur, itulah tanda bahwa tahajud masih hidup. Dan jika di tengah perjalanan ini hatimu merasa ingin kembali meluruskan niat, ingin membersihkan batin, ingin menyalurkan energi positif agar tahajud kembali jernih, sebagian orang memilih menuliskan angka 77 sebagai simbol harapan baik. Bukan sebagai ritual, tetapi sebagai pengingat bahwa hati sedang belajar untuk kembali utuh di hadapan Allah. Bagian ketiga ini bukan penutup yang menghakimi. Ia adalah undangan yang lembut, bahwa tahajud bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang terus kembali kepada kejujuran, kembali kepada kerendahan hati, kembali kepada kesadaran bahwa Allah tidak pernah jauh. Dan selama hati masih mau kembali, selama itu pula pintu langit tidak pernah benar-benar tertutup.